Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norifawati Arfan dari kelas PTIKC. Ingin membahas sedikit tentang software komputer. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang bisa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua, evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru instruksi manusia dengan mesin. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga, evaluasi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem distribusi multi komputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evaluasi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju program kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Yang kedua adalah perspektif industri. Pada masa-masa awal, perhitungan sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineer. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, programan masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para program bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Yang ketiga adalah abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil menikmati apa yang disebut software plan. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan, bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain dan telah krisis dan karena cara memelihara serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. 3. Entertainment System dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Yang keempat adalah daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima adalah perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Yang pertama, perintah. Program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan untuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dan yang ketiga adalah dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Dan yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Dan yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Selanjutnya adalah komponen perangkat lunak.
Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Kode mesin, bahasa tingkat mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer. Yang pertama, dengan bahasa-bahasa tersebut, program harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol programan itu sendiri. Demikianlah bahasa di dalam 3 generasi yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat juga dapat di bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Pembahasan yang terakhir adalah aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diimplementasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedur seperti algoritma telah didefinisikan. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak real time. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, embedded software. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal. Yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak sistem informasi atau sistem operasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.